Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 2. Teksnya ayat 13 sampai 25 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 17. Pada hari raya Paskah, Yesus menyucikan bait Allah sambil mengusir penjual-penjual. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 22. Yesus menjawab kepada orang-orang Yahudi yang meminta tunjukkan lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Paragraf yang ketiga ayat 23 sampai 25. Selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kesimpulan hari ini, ketika hari raya Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem dan menyucikan bait Allah sambil mengusir penjual-penjual sapi, domba, dan burung merpati. Juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Sejak itu, orang-orang Yahudi melawan Yesus dan meminta tunjukkan tanda-tandanya. Namun Yesus menjawab, "Lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali." Tentu orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena hal itu kelihatannya mustahil. Tetapi perkataan Yesus berarti bahwa ia akan mati dan bangkit ke-3 hari. Dan selama hari raya ini, Yesus berbuat banyak tanda di hadapan banyak orang, dan mereka percaya dalam namanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, ketika hari raya Paskah, Yesus menyucikan bait Allah dengan mengusir penjual-penjual, penukar-penukar uang di dalam bait Allah. Dan ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Kedua, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang meminta tunjukkan tanda, "Lunturkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Merekanya itu melihatkan dan bayangkan tentang gedung bait Allah. Tetapi Yesus katanya itu tentang kematian dan kebangkitannya. Ketiga, selama hari raya Paskah, Yesus berbuat banyak tanda di hadapan banyak orang, dan mereka percaya dalam namanya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada banyak penjual, penukar uang, berdagang di dalam bait Allah, dan mereka diusirkan oleh Yesus dari bait Allah. Sebenarnya, bagi banyak orang, mereka perlu, tetapi itu bukan untuk Tuhan, untuk keperluan bagi orangnya. Dan Tuhan tidak mau demikian itu. Kedua, ketika murid-murid Yesus ingat bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Kita hanya fokuskan ibadah, kita hanya fokuskan persembahan begitu, ya, kita sudah lupanya tentang kehendak Tuhannya. Itu sia-sianya. Tetapi orang-orang Yahudi mempersoalkan itu dengan meminta tunjukkan tanda. Mereka bukan fokuskan kehendak Tuhan. Mereka hanya fokuskan yang bisa melihat, sepertinya bait Allah, gedung, dan tanda mujizat begitulah. Ketiga, tetapi banyak orang percaya dalam namanya sebab mereka melihat banyak tanda yang Yesus berbuat. Itu pun juga mereka percayanya karena banyak tanda, tetapi Yesus tidak dipercayai merekanya. Itu Yesus tahu, mereka hanya melihat tanda-tandanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, menyucikan kehidupan Anda, baik secara jasmani maupun secara rohani, dengan meninggalkan keinginan pribadi. Ya, semuanya keinginan, keperluan pribadi, itulah menjadi penyebab semua dosa. Kita harus meninggalkan itu.
Kedua, jangan lebih cinta gereja, komunitas daripada Yesus Tuhan kita. Banyak orang kadang-kadang bingung. Ya, saya sebenarnya cintanya Yesus. Saya mengasihi Yesus. Tetapi itu bukan kepada Yesus, kepada gereja, atau kepada komunitas. Ya, ada kadang-kadang juga kepada hamba Tuhan pun juga. Itu tidak boleh. Ketiga, percayalah dan terimalah Yesus sebagai juru selamat karena pengorbanannya dan kasihnya, bukan karena tanda-tanda mujizatnya. Kita juga harus fokuskan pengorbanan Yesus, kasih Yesus, bukan tanda-tandanya. Akhirnya praktik hari ini, menyucikan kehidupan Anda dengan meninggalkan segala keinginan pribadi dan saksikan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Bukan dengan tanda-tanda ajaib, melainkan dengan ajaran Yesus dan pengorbanannya melalui melakukan ajaran Yesus, melakukan kasihnya Yesus. Inilah kewajiban semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.